Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Saya teringat tadi ketika Pak Presiden membacakan ayat ini. Jadi langsung saya sambung saja. Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan seorang hambanya yang sangat mulia. Manusia teladan bagi kita semua, tidak hanya di dunia tapi di akhirat pastilah beliau pemimpin kita. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau teladan tidak hanya ketika menjadi nabi dan rasul. Sejak kanak-kanak dia sudah seorang yang luar biasa. Dia betul yatim, tapi yatim yang mandiri. Dia betul yatim piatu, tapi adalah yatim piatu yang sangat membahagiakan orang di sekitarnya. Beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil berada pada seorang yang memeliharanya, kakeknya, kemudian pamannya, kemudian jadilah dia sebagai seorang entah. Saya membaca Muhammad sebagai pedagang, betapa kagumnya saya. Masih muda beliau telah berdagang melewati jazirah Arab sampai ke jalur Gaza. Beliau berdagang seperti kita misalnya berdagang ke Bandung, dari Bandung ke Semarang, dari Semarang ke Surabaya. Barang yang ada di Jakarta dibawa ke Bandung. Kemudian habis di Bandung, barang yang ada di Bandung dibawa ke Semarang. Barang yang di Semarang dijual ke Surabaya. Begitu juga sebaliknya. Anda bisa bayangkan betapa cerdasnya Rasul dalam membimbing kita untuk menjadi seorang entrepreneurship. Maka karena itu sesungguhnya keteladanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sebagai pemimpin dalam pemerintahan, tidak hanya pemimpin dalam mengelola kehidupan bangsa, tetapi beliau dari mulai awalnya telah didatih kejujurannya melalui perdagangan dan perniagaan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak saudaraku sekalian, mohon maaf habaib kalau nanti salah, mohon diluruskan. Keteladanan Rasul luar biasa. Rasul itu makan sedikit. Kalau kita dikit-dikit makan. Tadi belum selesai makan, sekarang udah makan lagi nih. Rasul tidurnya sedikit karena sholatnya malam. Kita dikit-dikit tidur. Bagaimana kita mikirin umat kalau makan banyak, tidur banyak, saudaraku? Tidak bisa kita mikirin umat ini kalau hanya yang kita pikirkan, maaf, sekitar perut dan di bawah perut. Saya ingin mengajarkan kepada kita, saya mewakili ormas Islam yang hadir malam ini. Mohon maaf saya. Kenapa kita hadir malam ini? Ini masalah trust dan kepercayaan. PKS bersyukur bahwa sampai hari ini barangkali amanah itu masih dipegang. Karena itulah kita hadir pada malam hari ini. Oleh sebab itulah diingatkan kepada kita, salah satu kunci keteladanan itu adalah amanah dan diteladani. Rasul 15 tahun di Makkah, konsentrasinya adalah akhlakul karimah. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ingin sampaikan kepada saudara-saudaraku, para pelanjut Partai Keadilan Sejahtera dimanapun Anda berada, akhlak itu tidak diucapkan, tapi akhlak itu adalah dicontohkan. Saya pernah membaca satu kisah, kalau salah saya nanti tolong diingatkan. Ketika Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah, ada dua posisi yang secara strategis menentukan kepindahan Rasul dari Makkah ke Madinah. Yang pertama, memilih siapa yang menempati tempat tidurnya. Betul ya? Siapa yang menempati tempat tidurnya? Ali bin Abi Thalib. Kira-kira resikonya besar apa kecil? Besar. Kalau sekarang bagaimana kejadiannya? Kalau untuk resiko, temannya yang dia korbankan. Tapi kalau untuk bagi-bagi kue, keluarganya yang dia gemukkan.
Ini contoh secara eksplisit Rasul mengajarkan kita semua. Pada satu ketika, saya mungkin kalau salah lagi diingatkan, Abi Hurairah datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, kami ini sudah lapar. Sebagaimana kisah Pak Presiden tadi. Lapar, haus. Sudah berapa hari? Sudah 2 hari. Ya, lu baru 2 hari, saya sudah sekian hari. Allahumma salli wa sallim. Pada saat yang sama ketika itu, Ummi Aisyah datang membawa susu. Yang jumlahnya tidak banyak itu air susu. Kemudian akhirnya diberikan kepada Rasul. Rasul panggil Abu Hurairah. Di sini. Ini tukar gizi ini. Ini ada susu nih. Terus kumpulin seluruhnya yang ada di sekitar masjid. Suruh masuk ke dalam. Dikumpulin semuanya. Kemudian dikasih minum satu-satu. Seluruhnya dapat itu minuman susu. Sampai terakhir barulah Abu Hurairah yang disuruh. Sekarang kamu minum sepuas-puasnya. Minumlah. Setelah itu baru Rasul terakhir meminum. Ini contoh sama kita ini. Kalau sekarang kalau ada sesuatu, kira-kira siapa yang duluan minum? Pemimpinnya atau rakyatnya? Allahu Akbar. Jadi tema hari ini saya ingin mengingatkan saya dan kita semua. Kita pemimpin umat, kita pemimpin ormas, kita pemimpin yang diangkat oleh jamaah kita. Keteladanan yang diinginkan bukan ngomongkan, tapi adalah dicontohkan. Karena itu tadi ayat yang saya bacakan di awal dan sebelumnya dibacakan oleh Pak Presiden kita. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan keteladanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah tilawah. Allah turunkan. Saya hakul yakin generasi muda hari ini, subhanallah, kita gembira Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian, banyak sekali anak-anak kita yang sekarang sudah hafiz Al-Quran. Termasuk presiden kita adalah hafiz Al-Quran. Saya pernah ditanya ketika anak saya di pesantren tahfiz Quran, bagaimana caranya supaya anak kami hafal Al-Quran? Jawaban saya adalah, tidak hanya anak itu disuruh hafal Al-Quran, tapi kita yang di rumah, ayah ibunya harus dekat dengan Al-Quran. Dengan demikian anaknya akan semakin mudah kepada Al-Quran. Allahu Akbar. Ayat apalagi yang kedua adalah ayat kauniyah. COVID-19 yang sekian lama sudah berada di negeri kita atau di seluruh penjuru dunia. Ini adalah bahagian dari ayat-ayat Allah. Apalagi ayat Allah. Wa fi anfusihim. Pada diri kita ini ada ayat-ayat Allah. Contoh, dulu rambut kita hitam, sekarang sudah putih. Kata orang kita sudah melalui alam gelap gulita, masuk alam terang benderang. Betul? Dulu tangan kita ini menggenggam sesuatu masih kencang nih Pak. Betul nggak? Kita genggam kuat sekali. Kenapa? Karena masih muda. Pada akhirnya nanti tangan kita akan lemah. Artinya apa? Pada saat kita masih kuat, pada saat kita masih punya sesuatu, ayo berbagilah dengan yang lain. Siapapun hari ini yang memimpin, siapapun hari ini yang menjadi pimpinan umat, siapapun hari ini yang punya kesempatan mengelola umat ini, berbagilah selama kita masih bisa memegang sesuatu. Karena pada saatnya yang kita pegang itu akan hilang dengan sendirinya. Yang kedua adalah wa yuzakkihim, tazkiyah. Wa yuzakkihim itu dibagi kepada dua, kalau saya tidak salah adalah tazkiyatun nafs. Sering kita bicara tentang mensucikan diri, tapi yang paling penting adalah diri kita sendiri. Yang kedua adalah tazkiyah al-bai'ah al-ammah. Itu tugas kita yang berat hari itu. Bagaimana caranya kita kesucian diri anak-anak dan generasi kita ke depan tidak terkontaminasi dengan kebobrokan yang terjadi di sekitar kita misalnya hari ini. Saya kebetulan diangkat sebagai Ketua Pusat Perbaikan Akhlak Bangsa, Ketua Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa Majelis Ulama Indonesia periode ini. Kita pernah melakukan semacam diskusi, ternyata akhlak anak-anak kita ke depan ini sangat-sangat menjadi tugas kita semuanya. Oleh sebab itulah maka saya ingin mengajak kita hari ini, kita tidak hanya sebagai orang yang saleh, tapi marilah kita menjadi muslih.
Kalau soleh berarti cukuplah diri kita ini, insya Allah luar biasa. Tapi saya inginkan kita semua adalah muslih. Bagaimana caranya kita menjadikan orang lain juga insya Allah menjadi saleh. Yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Keteladanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dalam bentuk yang disebut dengan tilawah, tidak hanya dalam bentuk tazkiyah, tapi ada satu hal yang perlu kita angkat anak-anak bangsa kita dalam bentuk meningkatkan kualifikasi kependidikannya, kualifikasi keagamaan dan akidahnya. Bagaimana supaya mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tugas kita semuanya. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita, khususnya kepada kita pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, tugas kita ini tidak ringan, tapi sesungguhnya tugas kita ke depan sangat berat. Karena itulah maka lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga kampus-kampus kita, ayolah kita benahi, kita tingkatkan kualifikasinya. Dengan demikian insya Allah generasi muda kita ke depan jauh lebih baik dari kita. Yang terakhir, Pak Presiden, banyak orang yang bisa membangun jembatan penyeberangan, tapi sangat sedikit orang bisa membangun jembatan hati. Kami berharap malam hari ini PKS bisa membangun jembatan hati kepada kita semuanya. Karena dengan jembatan hati itulah insya Allah mudah-mudahan kekuatan umat bisa kita satukan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Abashiril mu'minin.